Liburan kelulusan SD tinggal seminggu lagi. Aku mau mengisi sisa liburan dengan menginap satu malam di rumah Pak D. Hari Minggu siang aku berangkat ke rumah Pak D, naik sepeda ontel. Nyampe di rumah Pak D, di halaman aku bertemu lagi dengan sosok pendekar yang menjaga rumah Pak D. Seperti dulu, dia tersenyum padaku, seakan menyambutku. Di halaman itu nampak Bude, istrinya Pak D, sedang menyapu halaman. "Assalamualaikum Bude," sapaku. "Waalaikumsalam," sahut Bude. "Loh, kamu Tondra, sini masuk." Bude meletakkan sapu dan mengajakku masuk ke rumahnya. "Pak D ada nggak Bude?" tanyaku. "Pak D-mu lagi keluar, nggak tahu kemana. Tapi paling bentar lagi pulang. Sini duduk dulu," jawab Bude. "Kamu naik sepeda aja Tondra, kok nggak diantar ayahmu aja?" "Iya Bude, ayah nggak bisa nganter, makanya naik sepeda. Lagian nggak terlalu jauh juga." Tak lama kemudian Pak D datang naik motor. "Itu Pak D ku datang. Bude tinggal dulu ya, mau nurusin nyapu," kata Bude. "Iya Bude," jawabku. Pak D masuk rumah dan melihatku. "Weh, sudah sampai sini aja ini anak. Sudah lama?" "Barusan Pak D," kataku sambil menyalami dan mencium tangan Pak D. "Jadi kamu berubah pikiran mau menerima benda pemberianku dulu?" "Enggak kok Pak D, kalau soal itu gampang ntar," jawabku. "Ini mumpung masih libur, aku mau menginap di rumah Pak D. Kalau enggak merepotkan sih." "Merepotkan apanya? Ya jelas enggak lah. Kamu ada-ada saja. Aku malah senang kamu mau menginap di sini. Ntar kamu bisa pakai kamar itu," kata Pak D sambil menunjuk sebuah kamar yang bersebelahan dengan ruang tempat Pak D menyimpan benda pusakanya. "Iya, makasih Pak D." Mendadak terasa ada yang memegang pundakku dari belakang. Tentu saja aku kaget. Orang di belakangku adalah tembok. Mana ada orang bisa masuk ke tembok? Lagian dari sini cuma ada aku dan Pak D. Aku menengok ke belakang. Belum sampai menengok, mendadak di sebelahku sudah ada sosok perempuan cantik. Aku tambah kaget sampai terlonjak berdiri. Ternyata sosok itu adalah Nyai penunggu ruang tamu rumah. Dia tersenyum manis ke arahku, lalu menghilang begitu saja. Pak D-ku tertawa terpingkal-pingkal. "Kaget kamu, Ndra? Ini kan Nyai yang di sini." "Ya jelas kaget lah Pak D, orang nongolnya mendadak gitu," kataku jengkel. Pak D masih tertawa. Tiba-tiba, "Oh iya, ada benda baru Pak D dapat kemarin malam, Jumat. Kamu mau lihat?" Di tengah bingungku, ya aku iyain aja. "Ya mau lah Pak D." Kami berdua menuju ke ruangan tempat Pak D menyimpan benda pusaka. Kulihat berbagai macam benda pusaka, dan di atas meja di tengah ruangan itu kulihat bungkusan kain putih panjang. Pak D menuju ke meja itu, mengambil bungkusan kain putih dan membukanya. Ternyata isinya adalah sebilah keris yang panjangnya sekitar 30 cm, berlekuk 7, warnanya kuning emas. Dihiasi ukiran indah di badan keris itu. Di pangkalnya, di dekat gagang ada 2 butir batu kecil berwarna hijau, menempel di pangkal keris. Sedangkan gagangnya berwarna kuning krem, mungkin terbuat dari gading gajah. "Bagus sekali kerisnya Pak D, dapat dari mana? Beli ya?" kataku kagum. "Buat apa aku membelinya? Keris ini kudapatkan di dekat sungai sana." "Gimana Pak D bisa mendapatkannya?" tanyaku penasaran. "Ya tentu saja dengan menariknya," kata Pak D sambil meletakkan lagi keris itu ke meja. "Ditarik? Gimana itu Pak D?" "Ya pakai energi atau kekuatan kebatinan dong. Kamu sih tak ajarin gak mau, biar ngerti. Hehe, ntar gampang Pak D." "Lah terus benda itu cuma ditarik terus langsung dapat gitu Pak D?" "Ya enggak lah, enggak semudah itu. Setiap benda pusaka yang tidak ada pemiliknya, maka dijaga oleh 1 atau 2 jin yang kuat. Kalau ingin mendapatkan pusaka itu ya harus mengalahkan jin itu dulu." "Wah, jadi Pak D harus bertarung dengan jin dulu?" "Ya emang harus gitu. Terus
Benda-benda ini apa gunanya Pak D? Kataku. Sebenarnya Pak D ini cuma mengoleksi, tapi kadang-kadang ada orang datang dan membelinya, katanya untuk pegangan. Lah, apa mahal Pak D? Ya jelas mahal, dapatnya juga aja susah. Jutaan sampai miliaran, tergantung bendanya. Wah, Pak D bisa kaya dong. Halah, kaya apanya? Pak D nggak mau nyari rezeki lewat gituan. Meski cuma jualan dan nggak memakainya, tetap aja duit itu hasil dari jalur itu. Kalaupun ada yang membeli ya paling aku menyebut harga ala kadarnya, nggak mahal. Uang hasil penjualan itu biasanya aku gunakan untuk merawat benda-benda pusaka yang lain. Pak D mengambil keris yang tadi lalu bertanya padaku, coba kamu lihat, ada apa di dalam keris ini? Aku melihat tajam ke keris itu. Aku berkonsentrasi penuh, kemudian tampak gambar samar-samar seekor harimau loreng kuning hitam, besar sekali. Ternyata keris ini ada jinnya ya. Harimau itu mengaum dahsyat, aku terkaget dan terjontak ke belakang. Gambaran harimau itu menghilang. Harimau loreng Pak D, kataku. Ya memang benar, kamu belum tahu apa kegunaan keris ini? Lah itu ada 2 batu kecil nempel, gunanya untuk apa Pak D? Kataku sambil menunjuk 2 buah batu hijau yang menempel di pangkal keris. Apa emang sudah dari dulunya ada batu itu? Oh itu toh, ini aku yang membeli. Ini namanya tindik atau suntikan. Kutempelkan ini biar kerisnya nggak nakal, jawab Pak D. Keris bisa nakal juga toh, tawaku geli. Oh bisa lah, ada beberapa pusaka yang sedemikian liarnya susah dijinakan kalau disimpan di dalam lemari, maka malam harinya pasti bikin gaduh. Bergerak-gerak sendiri mendobrak pintu lemari, kayak keris ini juga gitu, makanya dikasih tindik biar nggak bikin gaduh. Jadi fungsinya kayak semacam penyegel gitu. Pak D membungkus kembali keris itu dengan kain putih tadi. Ntar kapan-kapan aku ajak kamu menarik benda pusaka biar kamu tahu. Ya terserah Pak D aja, kataku. Sebenarnya kalau kami sih gampang dapetin benda-benda kayak gini, tinggal nyuruh temenmu si Salma itu untuk mengambil, lalu kamu dapetin. Enggak ah Pak D, aku gak mau minta bantuan ke dia. Lagian aku gak tertarik dengan benda-benda semacam itu. Buat apa coba, kataku. Benda-benda ini sangat mahal loh, seperti akik ungu ini, kata Pak D sambil menunjukkan sederet cincin di meja. Di situ memang ada sebuah cincin batu akik berwarna ungu. Ini harganya nyampe jutaan. Terus yang termahal itu akik yang gimana Pak D? Kalau yang termahal Pak D tidak punya, benda itu susah didapat karena sangat langka. Sebuah batu berwarna merah terang, kecil sekali, cuma seukuran kedelai. Tapi meski kecil harganya bisa mencapai miliaran, namanya merah delima. Aku jadi teringat cincin pemberian Salma. Cincin itu juga bermata batu merah terang. Apakah itu yang disebut merah delima? Kalau aku nunjukin cincin ini Pak D, bisa-bisa heboh sendiri diantar. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak menunjukkan cincin itu ke Pak D. Aku heran, bisa-bisanya orang mau membeli batu sebesar kedelai dengan harga miliaran. Terus siapa yang mau mematok harga sampai segitu? Sungguh suatu harga yang tidak masuk akal. Begitu pemikiran polos seorang bocah sepertiku. Sekarang aku jadi ngerti tentang benda-benda semacam itu. Meski baru dikit, itu adalah pengetahuan yang berharga. Nggak bisa didapat secara sembarangan karena cuma sedikit orang yang tahu. Tapi aku yakin satu hal, kekuatan benda itu berasal dari jin dan aku nggak boleh menggunakannya. Tapi memang godaannya sangat besar. Manusia tidak tahan maka dia akan terjerumus ke lembah hitam.